Cinta Reza Menpar merupakan film yang dirilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai dan diproduseri langsung oleh Amir Khan. Teman-teman yang sering menonton film India mungkin pastinya tahu ya siapa itu Amir Khan. Film ini juga ditulis oleh Amule Gupte yang bekerja sama dengan istrinya. Teman-teman, film ini menceritakan tentang apa sih? Film ini menceritakan tentang seorang anak yang mempunyai kelainan disleksia yang bernama Ishan Nadeshkore Awasthi. Nah, kekurangan tersebut membuat Ishan mengalami kesulitan dalam kegiatan sekolahnya. Nah, teman-teman, setiap anak itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitupun dengan Ishan. Nah, Ishan ini memiliki bakat yang sangat luar biasa, yaitu melukis. Dia memiliki imajinasi yang sangat tinggi, dan imajinasi dia tersebut dia tuangkan ke dalam karyanya, yaitu lukisan-lukisan. Namun sayangnya orang tuanya itu tidak menyadari bahwa Ishan mempunyai bakat yang luar biasa. Mereka tidak mampu mensupport bakat yang Ishan miliki. Nah, singkat cerita, kedua orang tua Ishan memindahkan Ishan ke sekolah asrama yang tentunya sekolah tersebut memiliki kurikulum yang lebih tegas dan disiplin. Nah, teman-teman, Ishan yang awalnya ceria menjadi pemurung. Dia tidak mau berbicara dengan orang lain, dan bahkan ketika ibunya menelpon dia masih tetap tidak ingin berbicara. Hingga pada suatu hari sekolah tersebut kedatangan seorang guru seni pengganti yang bernama Ram Shankar Nikum. Ram Shankar Nikum menyadari bahwa Ishan itu menderita disleksia. Ia pun mencoba mengunjungi rumah orang tua Ishan dan berkata bahwa Ishan itu bukan anak yang nakal dan bodoh, tetapi Ishan adalah anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun hal tersebut belum juga membuat orang tua Ishan, terutama ayahnya, percaya. Namun Nikum merupakan guru yang hebat dan percaya bahwa setiap anak itu spesial, sehingga ia pun berusaha untuk mengubah pandangan guru dan juga teman-teman kepada Ishan. Nikum mengajari Ishan sampai ia bisa membaca dan juga menulis. Bahkan ia juga mengadakan lomba melukis sehingga Ishan dapat menang dan bisa menunjukkan bakatnya. Nikum berhasil membuat Ishan menjadi lebih percaya diri, lebih ceria, dan membuatnya merasa tidak lagi sendiri karena banyak yang mulai berteman dengan Ishan. Di akhir film, orang tua Ishan mengambil rapot dan terkejut dengan meningkatnya nilai Ishan di bidang matematika, bahasa Inggris, dan juga melukis. Bahkan guru-guru menyebut bahwa Ishan itu adalah anak yang teladan. Dan adegan terakhir yang mengharukan juga ditampilkan pada saat dimana Ishan memeluk Nikum untuk berpisah karena Ishan telah selesai di sekolah asrama tersebut. Pelukan terakhir itu menunjukkan betapa kuat hubungan yang terjalin antara Ishan dan juga Nikum. Saat di awal menonton film tersebut, mungkin ada sebagian orang yang merasa sedih melihat anak tersebut selalu dipaksa oleh kedua orang tuanya, dan mungkin saja ada yang merasa kesal melihat anak tersebut yang selalu membangkang dan tidak patuh. Nyatanya, tidak semua orang dewasa dapat memahami dan mengerti perasaan seorang anak, sehingga orang dewasa tersebut beranggapan bahwa anak itu merupakan anak yang pembangkang dan tidak patuh. Namun pada kenyataannya, orang dewasa tersebut menggunakan cara yang salah untuk mendidik anak tersebut. Setelah menonton film tersebut, saya menjadi semakin memahami bahwa jika ingin membentuk karakter anak yang baik, maka kita harus menggunakan cara yang tepat. Semakin kita memaksakan kehendak kita terhadap anak tersebut, maka anak tersebut akan menjadi semakin membangkang dan tidak patuh terhadap apa yang kita bicarakan. Dan jika kita semakin membentak anak tersebut, maka kepercayaan diri anak tersebut akan semakin runtuh dan bahkan hancur. Maka dari itu, ketika kita mendidik seorang anak, kita harus dapat memahami dan mengerti perasaan anak tersebut dengan lebih baik lagi. Selain itu, kesan lainnya yang saya dapatkan selama menonton film ini adalah mengingatkan saya pada masa-masa di sekolah dulu, di mana saya memiliki teman yang mengalami
hal serupa seperti anak laki-laki di film ini. Karena jalan pikiran dan refleks dalam menangkap pelajaran yang berbeda, kita sebagai teman dan guru harus memberikan pengertian serta arahan yang lebih agar ia memahami konteks yang sedang dipelajari. Sampai akhirnya kita bisa lulus bersama. Sampai kabar terakhir yang saya dapatkan, ia melanjutkan kuliahnya sambil bekerja. Ini membuktikan bahwa setiap anak memiliki daya tangkap dan gaya belajar yang berbeda-beda. Pesan moral yang terdapat pada film tersebut adalah yang pertama, bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai orang tua ataupun guru jangan memaksa anak tersebut untuk mencapai tujuan yang di luar kemampuannya. Yang kedua, yaitu orang tua ataupun guru hendaknya mengetahui tingkat perkembangan anak dan membiarkan mereka menjadi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, yaitu jangan menggunakan pendapat orang lain sebagai tolak ukur bahan perbandingan, apalagi membandingkannya dengan anak-anak yang lain. Yang keempat, sebagai pendidik kita harus menggali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, karena dunia anak penuh dengan dunia permainan, bukan penuh dengan tekanan. Yang kelima, kita sebagai pendidik atau orang tua harus dengan tulus menerima dan mendukung anak, khususnya yang berkebutuhan khusus, agar mereka tetap yakin akan potensi yang dimilikinya. Film ini juga berpesan agar masyarakat memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan luas terhadap segala keterbatasan dan kelebihan seseorang, terutama pada anak. Selain itu, film ini juga menghimbau para orang tua agar selalu menjalin komunikasi yang baik dan mendukung anak bagaimanapun kondisinya. Harapan saya setelah menonton film tersebut yang pertama adalah semoga saya dan teman-teman yang lain bisa menjadi calon pendidik maupun calon orang tua yang kedepannya lebih peka terhadap kondisi psikologis anak. Yang kedua, saya harap di masa depan yang akan datang, saya dan teman-teman yang lain bisa menjadi calon pendidik maupun orang tua yang lagi tidak melibatkan kekerasan dalam dunia pendidikan, dalam dunia perkembangan sang anak. Saya harap saya dan teman-teman yang lain di masa depan ketika saya menjadi pendidik nanti bisa memutus rantai pemikiran-pemikiran kolot yang mana anak harus dihukum dengan cara dipukul, ketika anak tidak bisa menjawab pertanyaan kita, ketika anak tidak memperhatikan kita, dan sebagainya. Yang terakhir, saya harap di masa depan saya dan teman-teman yang lain bisa menjadi calon pendidik maupun calon orang tua yang baik, yang mana tidak hanya berperan sebagai orang tua, tidak hanya berperan sebagai pendidik, tapi bisa berperan sebagai teman mereka, di mana mereka akan merasa nyaman ketika menceritakan sesuatu tentang kita, di mana mereka akan merasa aman ketika mereka di dekat kita tanpa merasa takut, dimarahi, atau yang lain.